Wah, ada yang lagi sibuk nih bikin bubur. Ya, tapi sahabat, kalau dari tadi kan kita sudah lihat ya, ragam kreasi makanan siap saji yang ramah keluarga, mulai dari bento, snack, hingga ayam goreng. Nah, sekarang saya mau bagi-bagi hadiah juga, giveaway buat sahabat di rumah. Caranya gampang, sahabat di rumah cukup membuat kreasi makanan ramah keluarga yang unik. Langsung DM ke Instagram kita di Michael Channel Luar Biasa atau @mt_luar_biasa. Ada giveaway yang menarik menanti sahabat di rumah. Sekarang kita kasih kesempatan buat Mbak Eka menyelesaikan bubur bayi organiknya ya. Nah, ini dia ya. Jadi kurang lebih tadi prosesnya akhirnya sampai seperti ini ya. Iya. Ini dia nih kreasi bubur bayi organik karya dari Mbak Eka Sri Mulyaningsih. Adalah wajar sang ibu berupaya memberi asupan makanan sehat bergizi seperti bubur bayi organik kepada sang buah hati. Tapi siapa sangka upaya itu ternyata justru menginspirasi Eka Sri Mulyaningsih dan Eko Priyanto. Pasangan suami istri ini membuka usaha bubur bayi organik di tahun 2016. Awalnya, Eka dan Eko membuka satu outlet bubur bayi organik di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Seiring berjalan waktu, Eka sering berinovasi untuk mengembangkan ragam rasa bubur bayi organik. Dan ternyata, kerja keras perempuan kelahiran Sukoharjo 22 Oktober 1981 ini tidak sia-sia. Usaha bubur bayi organiknya berkembang hingga berjumlah 74 outlet. Usahanya pun mendapat penghargaan, juara UKM berprestasi Kabupaten Bogor 2018 dan juara UKM Jawa Barat 2019. Wah, mungkin bisa dibantu dijelaskan nih Bu ke sahabat rumah, ini sebenarnya bubur bayi organik apa nih? Jadi bubur yang dimaksud bubur bayi organik itu bahan-bahannya itu berasal dari bahan yang bebas dari bahan-bahan kimia, alami. Bebas dari pestisida, bebas dari pemutih, pengawet, dan lain-lain. Sehingga sangat sehat dan baik untuk balita. Betul. Nah, kalau ini rasanya nih daging sapi ya? Oh ya, ini udah mengandung 4 bintang. Ada karbohidratnya, beras merah ya. Betul. Protein hewannya daging sapi, protein nabatinya dari tempe. Kemudian sayurannya wortel. Waduh, sehat ya. Buat anak-anak kita. Nah, kalau yang ini kan ada dua lagi nih Bu, warnanya juga berbeda gitu ya. Betul. Ini apa ya Bu bedanya yang di tangan sebelah ini, kiri saya nih? Warna-warnanya ini menunjukkan kandungan sayurannya ya. Iya. Kalau yang kuning ini komposisinya itu daging sapi juga tapi dengan labu parang, kacang merah. Kalau yang tadi wortel begitu ya? Tadi wortel. Oke. Ini sudah. Kalau yang ini? Kalau yang ini sebenarnya agak ungu. Ini karena komposisinya adalah ikan tuna, kemudian ada ubi ungu, kacang edamame, dan buncis. Waduh. Jadi lengkap, mengandung 4 kandungan gizi. Gimana kalau pagi ini kita juga ajak sahabat di rumah
membuat satu menu bubur bayi organik? Ya, boleh. Boleh? Kita akan ngambil apa nih menunya? Menu ikan salmon. Oh, ikan salmon ya? Boleh. Nah, bahan-bahannya apa aja nih, Bu? Tentunya beras putih organik. Beras putih organik ya, sahabat di rumah ya. Kemudian ikan salmon yang segar. Betul. Jagung. Jagung. Dan tahu. Nah. Tahunya ini protein nabatinya, salmon protein hewaninya. Kemudian ini sumber karbohidratnya berasnya. Oke. Berarti bahan-bahan sudah ya sahabat di rumah. Sekarang tahapannya Bu, silakan. Pertama-tama beras dicuci bersih. Kemudian karena ini untuk balita ya, agar lebih lembut, kita lakukan pemblenderan. Iya. Tapi nggak sampai halus. Pertama-tama di blender beras. Kemudian masukkan sayurannya di sini. Jagung ya, sebelum kita blender, kita pipil dulu. Oke. Secukupnya aja? Secukupnya. Oke. Tapi tetap harus proporsional ya, biar ada rasanya. Karena bayi itu kalau nggak ada rasanya juga ternyata nggak mau ya. Nggak mau. Dia pintar sebenarnya Bu. Harus Tahu proporsional. Ya. Kemudian tahu. Ya. Kita potong-potong. Ya. Dan salmon. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan blenderan. Jadi masukkan semuanya ya. Tadi masukkan tahu, semua jagung, daging salmon. Nah, yang perlu diperhatikan juga airnya ya, beras dengan air tuh rasionya untuk balita itu 1:10. Oke. Jadi kita ukur airnya. Oke. Kemudian kita blender. Blendernya tidak perlu sampai halus karena ini masih dilanjutkan dengan proses pemasakan di kompor. Iya, oke. Berapa lama tuh proses pemasakan di kompornya? Sekitar 2 jam sampai 3 jam, tapi dengan api kecil. Nggak boleh langsung api besar, nanti malah membuat teksturnya terlalu kasar. Oh gitu, teksturnya kasar, menggumpal gitu ya. Nah, memang ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak buat orang tua yang menyaksikan acara ini? Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat bubur bayi. Oh iya, banyak. Apa tuh? Karena bayi kan juga punya cita rasa juga ya. Jadi pertama-tama tentunya pilihlah sayuran atau daging ikan yang segar. Kemudian yang kedua harus kreatif membuat varian menunya. Betul, buat anak-anak ya. Iya, Oke. Tidak boleh monoton itu terus. Kemudian yang ketiga harus memperhatikan komposisinya ya, harus lengkap 4 bintang tadi supaya asupan gizinya lengkap. Kemudian yang keempat, jangan lupa perhatikan faktor alergi ya, faktor-faktor yang memicu alergi seperti ikan, kacang-kacangan, kayak gitu. Kita panaskan dulu ya. Ya, nggak apa-apa, walaupun masih belum mendidih sempurna, kita masukkan sudah bisa. Ya. Nanti dengan diikuti pengadukan secara perlahan. Ya. Menu favorit untuk bubur bayi organik ini yang apa ya Bu? Yang biasa digemari? Biasa sesuai dengan anak-anak itu senangnya itu yang ada gurih-gurihnya, yaitu yang menu ayam, keju, kacang hijau kupas, dan jagung. Ada rasa gitu ya? Ada ya gurih dari kejunya gitu ya, itu, ya. Oke, berarti kan sekarang kalau ini kita menunggu sudah ada yang sudah ya, jadi? Sudah. Ada? Salmon. Waduh, ini jagung, dia ternyata. Kemudian tahu dan... Nah, ini dia nih, tahu, jagung, dan salmon, Iya, betul ya? juga. Nah, gimana sekarang kalau udah jadi bubur bayi organik ini, membuat bayi itu lahap makanya Bu? Ada tipsnya nggak nih buat orang tua di rumah? Ya itu tadi, karena bayi itu kan mudah bosan. Iya. Harus
sering-sering berkreasi menu yang baru. Betul. Ya, kemudian kalau menyuapi anak harus perhatikan jam antara pemberian susu. Jangan terlalu dekat waktunya karena kalau udah kenyang biasanya bayi kan udah males ya makan gitu. Kayak gitu. Kemudian cari suasana yang menyenangkan bagi anak. Jadi tidak selalu di meja makan atau tidak selalu harus di depan mangkok. Jadi kita ajak sambil bermain, sambil memberikan makan. Jadi kayak gini ya, gitu-gitu ya, main-main sedikit lah ya. Jadi biar anak juga, wah apa nih, terus nggak berasa udah makan aja, lama-lama udah dua piring ya kan gitu. Oh itu ya tipsnya supaya anak lebih lahap makannya lagi. Betul. Waduh, terima kasih Mbak Eka. Nah, nggak kerasa kan 1 jam saya sudah menemani sahabat di rumah. Semoga acara ini bermanfaat dan inspirasi, menambah wawasan juga buat sahabat di rumah tentang ragam kreasi makanan yang siap saji dan ramah keluarga. Ditunggu juga kiriman kreasi makanan siap saji ramah keluarganya ya di Instagram @mtluarbiasa. Ada giveaway buat sahabat di rumah. Nah, ini menutup perjumpaan kita di akhir pekan pagi ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Terima kasih dan selamat pagi.